Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam Fast 21. Saat ini tidak terasa kita sudah berjumpa di hari yang ke-19. Saya yakin semua kita yang menyaksikan edisi hari ini semakin diberkati dan diberkati selalu. Amin. Baik saudara yang di rumah maupun dimanapun saat ini berada yang bisa menyaksikan, saya percaya bahwa kita dalam anugerah Tuhan. Dan sebelum kita memulainya, mari kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan kali ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak terima kasih kami boleh berjumpa lagi dalam Fast 21 kali ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kehidupan kami semakin lama, semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebelum saat ini kami mau belajar kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan biar hadirat-Mu menyata, melingkupi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Haleluya. Dalam hidup kami Tuhan. Biar saat ini kami mau datang di hadapan-Mu. Tanda kami membutuhkan Engkau. Tanda kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Kekuatan di jiwaku, dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Lepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiran serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kau kekuatan kami. Mari sama-sama katakan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu,
Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiran dan kehendak kami Tuhan, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kami mau berserah penuh kepada-Mu seumur hidup kami. Persembahkan padamu, Kau yang ku sembah. Haleluya, Kau yang ku sembah. Haleluya, haleluya, Kau Bapa Yesus Tuhan, Yesus Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami rindu terus mengiringi Engkau sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sampai di mana kami boleh dikatakan berhenti oleh Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan terus tetap mengiring Engkau di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Biar hari ini, pagi hari ini Tuhan kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami ya Tuhan. Biar pujian, penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Bagaikan dupa yang berbaharum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menyukakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memulai hari kami Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau. Kami mau belajar kebenaran firman. Biarlah Tuhan
Kebenaran firman-Mu menuntun setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan. Allah Roh Kudus, Kau berbicara secara pribadi dengan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Wow, luar biasa kemurahan Tuhan tentunya boleh kita rasakan. Amin. Betapa bangga kita memiliki Tuhan yang begitu tetap setia mengasihi kita. Wow, 19 hari sudah kita lewati bersama-sama Fast 21. Saya percaya banyak hal-hal yang mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kita. Yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu Tuhan pasti sediakan. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada yang sedang menyaksikan Fast 21 kali ini. Tema kita kali ini adalah titik nol. Seperti ibu kota negara kita ya, di titik nol. Di mana Pak Jokowi camping di situ ya, di titik nol, di mana semua tanah di negeri ini dipersatukan. Tapi di sini kita berbicara bukan tentang tentang ibu kota negara kita, tapi ini ada titik nol. Saya percaya setiap kita pernah mengalami titik nol. Titik nol itu berbicara tentang di mana tidak ada harapan sepertinya, tidak ada yang bisa menolong kita, tinggal kita sendiri. Benar-benar entah dari mana, harus buat apa. Tidak bisa pokoknya segala sesuatu tidak bisa berpikir, pokoknya sudah inilah akhir dari kehidupan. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir ya, kalau saya berpikir bahwa titik nol itu sebenarnya adalah titik di mana kita mengawali. Karena kalau di angka itu selalu diawali dengan nol. Ya. 0 baru 1, 2, 3 gitu. Dan saat ini telah hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Sahabat kami, rekan sepelayanan kami, bahwa orang yang luar biasa tentunya ya. Leader kita juga, next leader ya. Saya percaya bahwa beliau adalah orang yang luar biasa. Inilah dia Bapak Jerry Nelwa. Halo Kak, gimana? Luar biasa. Semakin diberkati kayaknya ya. Diberkati sekali. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara. Sehat? Ya, Puji Tuhan. Sehat sekali. Sehat sekali kayaknya. Baik saudara yang ada di rumah maupun di mana saat ini berada, bahwa seperti katakan tadi bahwa setiap kita memiliki titik nol di mana tidak ada harapan, tidak ada pertolongan dari siapapun selain kepala kita naik ke atas dan lihat dari sanalah sumber pertolongan. Nah, Pak Jerry, kalau boleh tahu, pernah enggak di masa kehidupan Pak Jerry bahwa mengalami yang namanya orang bilang tuh titik nol, benar-benar hopeless, nggak ada yang bisa dibanggakan, tak bisa yang menolong, sampai Pak Jerry merasakan bahwa inilah Tuhan, inilah waktunya Tuhan. Silakan Kak. Ya, berbicara tentang titik nol, saya pernah merasakan sesuatu bahwa saya tidak ada apa-apanya. Semua yang saya bangun, berbicara tentang keluarga yang saya bangun, dan saya beranggapan bahwa keluarga yang sudah saya bangun dan tidak terkecuali semuanya, saya mengharapkan bahwa keluarga yang saya bangun adalah keluarga yang luar biasa. Dan tiba satu saat, mungkin karena pekerjaan yang dikasih mungkin dengan sesuatu tanggung jawab yang luar biasa dan bisa mengumpulkan semua uang yang saya bawa, yang saya mau. Tapi disitulah saya merasa suatu kejatuhan yang luar biasa, khususnya dalam keluarga, di mana saya merasa bahwa saya sudah membuat keluarga saya hancur, dan bagaimana keluarga saya mengucilkan saya, dan semuanya yang saya beranggap bahwa masih ada keluarga saya, masih ada istri saya, masih ada anak-anak saya bisa saya harapkan. Saya mengharapkan manusia, tapi suatu saat saya merasakan semuanya itu tidak ada apa-apanya. Dan tiba saatnya saya merasa saya sendiri. Wah, saya bilang, Tuhan sudah selesai. Tidak ada yang mendukung, sudah selesai. Saya sudah jatuh gitu, dan saya merasa semua orang menjauhi saya. Dan bahkan dulu saya merasa bahwa waktu saat punya segala sesuatunya, teman-teman semuanya mendekat.
Tapi saat semuanya hancur, hilang, dan tentunya itu karena kesalahan saya, dan semua teman-teman pergi, dan saya rasa semuanya tidak ada kesalahan saya. Itulah titik nol saya. Dan suatu saat saya berpikir bahwa habis semuanya. Gitu. Mau di apa lagi? Saya mau apa lagi? Gitu. Semuanya hancur. Dan saya berdiam diri. Saya mendapatkan sesuatu bahwa sebenarnya Tuhan berkata bahwa di mana engkau berada, di situ saya tetap berada. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan tetap menguatkan saya. Lewat apa? Lewat ya firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya baca. Bagaimana bahwa kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Saya sudah menyakiti keluarga saya sudah menyakiti orang tua saya sudah menyakiti semuanya, bahkan mengecewakan semuanya. Tapi satu hal saya percaya bahwa di saat saya sendiri itu adalah di situ Tuhan tetap berada dengan saya. Begitu. Dan sampai hari ini bahwa titik nol bagi saya adalah di mana seperti Pastor Doni bilang bahwa itu adalah angka yang untuk kita bangkit, maju, bukan terpuruk, melihat kesedihan, melihat kesalahan, tapi di titik nol situlah kita menjadi kuat, kita menjadi orang yang luar biasa. Karena siapa? Karena ada Tuhan. Tanpa Tuhan kita semua tidak bisa apa. Makanya saya belajar bahwa titik nol adalah bukan saat kita sendiri, tapi di situ adalah kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dan setelah itu semua orang, semua bukan orang yang harus lihat kita, tapi membantu kita, tapi diri kita sendiri yang harus give up untuk mencapainya, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Ya. Iya, selain diri sendiri juga tentu ada keluarga, ada istri, ada anak yang memberikan support bahwa kamu bisa. Betul. Luar biasa sekali. Wow, titik nol. Wow, luar biasa sekali Bapak Jerry. Saudara yang terkasih, seperti dikatakan tadi bahwa titik nol bukanlah hilang harapan. Tidak ada harapan, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Amin. Bapak saudara yang dimanapun berada sedang menyaksikan Festival Tuhan kali ini. Dalam 2 Timotius 2 ayat 19 mengatakan seperti ini. Tetapi dasar yang diletakkan oleh Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara di sana. Mungkin saat ini sedang bergumul tentang keluarga, diambang kehancuran mungkin, atau usaha kita mengalami bangkrut, atau sekarang sudah selesai sekolah, bingung mau sekolah, mau kerja di mana, bingung mau cari usaha di mana, buat usaha seperti apa. Seperti katakan firman Tuhan, Tuhan mengenal siapa kepunyaan kita. Jangan pernah takut bahwa Tuhan kenal, Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu siapa saya, Tuhan tahu siapa istri saya, Tuhan tahu siapa Bapak Jerry, Tuhan tahu juga siapa Pastor Leo. Saya percaya semua Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Belajar dari salah seorang tokoh Alkitab yaitu Daud. Dia juga mengalami yang namanya titik nol. Dia harus lari, dikejar, dan mau dibunuh. Dan ketika semua orang meninggalkan dia, tetapi dia yakin, dia percaya, dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yakinlah kita, apapun keadaan hidup kita, apapun persoalan hidup yang kita alami, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di situasi dan keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang menjadi kunci saat ini adalah tentunya, mau enggak kita menengadahkan wajah kita, mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Di mana? Di titik nol tersebut. Di titik nol. Mulai dari awal. Nol. Sama dengan Pertamina. Mulai dari nol ya. Dan kita juga kehidupan kekristenan kita. Kehidupan kita dengan Tuhan mulai dari nol. Dan akan seterusnya. Makin lama makin meningkat. Bukan turun tapi makin naik. Baik saudara yang terkasih. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kesaksian dari Bapak Jerry saat ini. Masih ada harapan.
Asal kita mau tetap mengiringi Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun situasi kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Yes Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Seperti bejana yang kosong ya Tuhan. Demikianlah kehidupan kami. Itu adalah titik nol di mana kehidupan kami akan dimulai dengan sesuatu yang baru. Ini hidup kami Tuhan, ini bejana hati kami Tuhan. Biar Kau mengisi kehidupan kami dengan kehidupan-Mu ya Tuhan. Alir biarlah Tuhan, kami menimba air dari aliran air kehidupan yang Kau miliki Tuhan. Penuhi bejana-bejana kami yang kosong saat ini Tuhan. Saat ini mungkin kami sedang berjuang dengan segala macam pergumulan dalam kehidupan kami. Tapi kami sungguh bangga punya Tuhan yang selalu ada buat kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah ini. Kami menyerahkan keluarga Stevi Antolis, keluarga Serly Kawulusan, keluarga Hosea Tobing, keluarga Iwan Gotama Seba, keluarga Yefta Yosias, keluarga Ibu Yohana Hutagalung, keluarga Ibu Eka Marta Dianti, keluarga Antoni Gau, keluarga Ibu Eka Pratiwi. Kami serahkan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap pergumulan mereka, setiap persoalan hidup yang mereka hadapi Tuhan. Mungkin saat ini sedang mereka mengalami titik terendah dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam keluarga-keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati keluarga ini. Mungkin sedang berjuang, yang sedang mengalami persoalan rumah tangga. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan keadaan ini Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada tempat kami bergantung selain Engkau Tuhan. Kami juga terus Tuhan menyerahkan semua ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami juga mau berdoa bagi saudari Jelly Montijai. Kami juga berdoa buat saudara Nugraha Juliatra. Kami berdoa buat saudari Nazwa Sagita. Kami berdoa buat saudari Cynthia Maria Elita Pasoa. Kami juga berdoa buat saudari Silatang Asinapang. Kami juga berdoa buat saudara Marcelo Fredolin Badilo Tuhan. Kami menyerahkan berdoa juga buat saudari Irna Lagumani Tuhan. Kami berdoa buat saudari Yuningsi Meha Blaonda Pasiowan. Kami juga berdoa buat saudara Henry Nantuno. Kami berdoa buat saudari Saida Madara Bakta. Kami berdoa buat saudara Marsekel Tandi. Kami berdoa buat saudari Amabel Adeline Lasoru Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau melihat anak-anak muda ini Tuhan. Engkau melihat kehidupan mereka Tuhan. Ada begitu banyak tawaran-tawaran di dunia ini yang menawarkan mereka Tuhan. Untuk datang dan jatuh Tuhan. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah mereka Tuhan. Dimanapun mereka saat ini berada. Apapun persoalan mereka, apapun pergumulan hidup mereka Tuhan. Tuhan mungkin saat ini mereka sedang berjuang dengan pekerjaan. Tuhan buka jalan. Dan berjuang dengan sekolah mereka. Berjuang dengan
kuliah mereka. Tuhan Engkau berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan menolong, Tuhan menopang senantiasa Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Menjaga mereka dalam pergaulan masa muda mereka Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, biar mereka tidak berjuang sendirian, tapi mereka boleh menaruhkan kepercayaan mereka bahwa ada Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan terlibat langsung dalam pergumulan mereka Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau menolong, Engkau menopang senantiasa ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat saat ini yang menyaksikan ini sedang bergumul atau sedang sakit Tuhan, yang terbaring di rumah sakit, bahkan yang terbaring di rumah Tuhan. Hamba berdoa, kami menyatukan hati dari tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Apapun jenis sakitmu, kami berdoa dari tempat ini. Berdoa jadilah engkau sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan iman mereka dibangkitkan. Biar iman kepercayaan mereka dibangkitkan Tuhan. Dipulihkan kembali Tuhan. Mungkin saat ini ada yang kehilangan harapan Tuhan. Yang tidak memiliki pengharapan Tuhan, Engkau menjamah. Tuhan biar mereka menengadahkan wajah mereka Tuhan. Bahwa ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada Yesus. Tangannya terbuka untuk menolong, menopang senantiasa Tuhan. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu ya Bapa. Biar Tuhan, dengan Fast 21 ini Tuhan, kehidupan rohani kami semakin besar dan semakin dewasa di dalam Engkau. Apapun Tuhan pergumulan kami serahkan ke dalam tangan. Kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka saat ini berada Tuhan. Engkau menolong mereka, Engkau menopang mereka Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengadakan wajah-Mu Tuhan kepada mereka Tuhan. Bahkan mengarahkan tangan-Mu untuk segera menolong mereka. Menyedengkan telinga setiap seruan-seruan mereka Tuhan. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa di Fast 21 besok.